Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis itu dan cara penanganannya kayak gimana? Simak ya. Kalian pernah gak merasa kayak kosong, kesepian, dan tertekan, namun gak tahu nih apa yang terjadi sebenarnya? Bisa jadi kamu sedang mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis merupakan istilah yang kerap dilontarkan saat kehidupan tidak berjalan semestinya. Biasa menyerang seseorang di usia pertengahan 20-30 tahun. Biasanya juga ditandai dengan munculnya rasa kesepian, cemas, dan bingung dengan tujuan hidupnya. Dan tak jarang pula seseorang menjadi lebih pendiam dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Setelah tahu mengenai quarter life crisis, sekarang kita kenali apa aja sifat. Fase pertama, seseorang akan merasa terjebak dalam suatu kondisi, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara atau ketiganya. Dia akan merasa berada di suatu keadaan yang begitu menjerat dan tidak mudah untuk keluar dari zona tersebut. Fase kedua, pada fase ini seseorang akan merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik. Individu tahu akan kemampuannya, dan individu berusaha dengan kuat untuk mengejar target. Dan dalam fase ini jika individu tidak hati-hati, maka akan kembali ke fase pertama. Pada fase ini muncullah keinginan untuk memulai kehidupan yang baru. Sebagai contoh, ketika seseorang berhasil meraih gelar sarjana, maka akan timbul perasaan lega, bangga dan puas telah melewati fase perkuliahan. Hal ini tidak berlangsung lama, karena setelahnya dia akan merasa harus memupuk semangat lebih tinggi, agar untuk mencari pekerjaan impian atau melanjutnya studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Fase keempat, merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri terhadap pendidikan, pekerjaan, atau hubungan asmara yang tengah dijalaninya. Selanjutnya, yakni mengenai tanda-tandanya. Apa aja sih tanda-tandanya? Ketika memasuki quarter life crisis, kamu akan mulai mempertanyakan tujuan hidupmu. Muncul pertanyaan tentang eksistensi dan tujuan hidupmu di dunia ini. Dan pertanyaan itu sering tidak mendapatkan jawaban hingga menyebabkan frustasi. Tanda selanjutnya yakni merasa sulit bahagia, padahal sudah banyak hal yang telah dilakukan dan dicapai. Kondisi ini bisa disebabkan karena kamu kehilangan tujuan hidup. Tanda selanjutnya yakni adanya sosial media yang membuat kamu semakin tertekan. Dengan adanya sosial media, kamu bisa melihat kesuksesan teman-teman seusiamu yang hal itu membuat kamu malah semakin tertekan. Kamu mulai melupakan waktu bersantai dan bersenang-senang. Jika dulu kamu masih bisa menunda-nunda pekerjaan atau hangout bersama teman, sekarang kamu lebih memaksimalkan waktu untuk mengejar tujuan hidup. Selanjutnya yakni adanya lingkaran pertemanan yang berubah. Biasanya di usia 20-an lingkar pertemanan semakin sedikit. Selanjutnya yakni kurangnya motivasi dari lingkungan sekitar. Ketika mengalami quarter life crisis, biasanya kamu memiliki semangat yang menurun dan membutuhkan semangat dari lingkungan sekitar. Nah, setelah kita memahami nih, apa sih quarter life crisis dan juga tanda-tandanya, selanjutnya yakni kita akan membicarakan mengenai bagaimana sih cara menghadapinya. Yang pertama yakni kenali diri sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri sendiri, maka kita akan tahu nih apa aja kelebihan yang kita punya, apa tujuan hidup kita, seperti itu. Selanjutnya yakni ketika membandingkan diri dengan orang lain. Memang ketika melihat kesuksesan teman, mungkin kita merasa iri. Namun, kita adalah kita, orang lain adalah orang lain. Kita memiliki jalan sendiri-sendiri dalam mencapai suatu kesuksesan. Selanjutnya yakni menganggap bahwa fase quarter life crisis ini adalah suatu fase yang normal, di mana semua orang mungkin merasakan fase quarter life crisis tersebut. Selanjutnya yakni janganlah berdiam diri, terlalu dan bertapih nasib, karena hal tersebut tidak akan berhasil. Berusahalah untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif lagi, bermanfaat lagi. Selanjutnya yakni buatlah rencana hidup. Di sela-sela waktu buatlah rencana dan tantangan hidup kedepannya, agar apa yang kita lakukan berjalan sesuai
Selanjutnya yakni hilangkan toxic relationship. Menjalani hubungan dengan orang lain itu perlu, namun hubungan yang tidak sehat itu harus ditinggalkan, karena hubungan yang sehat lebih dibutuhkan dan lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri nantinya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika kita mengalami fase ini, jangan putus asa, tetap bangkit dan jalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.